Pernah kebayang nggak kalau pemerintah tiba-tiba bilang, udah deh utang negara triliunan rupiah kita lupain aja? Nah, kira-kira itulah pertanyaan besar di balik sebuah usulan yang super kontroversial membubarkan tim khusus penagih utang-utang lama. Semuanya berawal dari pernyataan yang jujur aja bikin heboh ini. Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya Yudi Sadewa, melempar wacana buat menyudahi perburuan salah satu utang paling tua di Indonesia. Caranya, yaitu dengan membubarkan satuan tugas yang selama ini menanganinya. Oke, biar kita semua paham duduk perkaranya, kita akan bedah satu-satu ya. Mulai dari rencana kontroversial Pak Menteri, kita kenalan dulu sama apa itu Satgas BLBI, terus kita lihat debat panas yang muncul, intip salah satu kasus yang katanya bikin ribut, dan yang paling penting, apa sih taruhannya di sini? Yuk kita mulai dari pusat kontroversinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan idenya untuk membubarkan Satuan Tugas BLBI. Alasan Pak Menteri ini sebenarnya cukup lugas. Menurut beliau, Satgas ini kerjanya kelamaan, hasilnya juga nggak banyak-banyak amat, malah cuma bikin ribut atau noise di publik. Intinya, beliau merasa Kementerian Keuangan bisa kok nagih utang ini sendiri tanpa perlu tim khusus. Oke, pertanyaannya sekarang, sebenarnya Satgas BLBI ini apaan sih? Kenapa keberadaannya aja bisa sampai memicu perdebatan panas antar pejabat tinggi negara? Gampangnya gini deh, Satgas BLBI ini tuh tim khusus yang dibentuk buat menagih hantu dari krisis moneter tahun 98. Ingat kan BLBI? Itu dana talangan super besar dari pemerintah buat nyelamatin bank-bank yang hampir bangkrut waktu itu. Nah, misi Satgas ini cuma satu, ngejar sisa utang dari para obligor dan debitur yang dulu terima dana itu. Coba deh lihat lini masanya. Masalahnya ini kan udah dari tahun 98, tua banget. Tapi upaya serius buat nagih lewat Satgas ini baru dimulai tahun 2021. Belum lama jalan, sekarang masa depannya udah dipertanyakan. Cepat banget ya dinamikanya ya. Dan kita nggak lagi ngomongin uang kecil. Angka yang jadi target Satgas ini fantastis. Lebih dari 110 triliun rupiah. Kebayang nggak nolnya ada berapa? Tentu saja, usulan Pak Menteri nggak lewat gitu aja. Ini langsung menyulut debat publik yang tajam, terutama dengan pendahulunya yang membentuk Satgas ini, yaitu mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Nah, disinilah inti perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, Pak Purbaya melihat Satgas ini sebagai gangguan yang nggak efisien. Tapi di sisi lain, Pak Mahfud ngotot kalau ini adalah kewajiban hukum. Ini utang resmi negara yang nilainya triliunan dan nggak bisa seenaknya dilepasin gitu aja. Pak Mahfud MD bahkan ngomongnya belak-belakan banget loh. Beliau bilang, kayaknya Pak Purbaya ini belum begitu paham masalah BLBI. Menurut Pak Mahfud, ini bukan sekedar utang biasa, tapi utang yang dasar hukumnya sudah kuat sampai tingkat Mahkamah Agung. Oke, tadi kan Pak Purbaya bilang Satgas ini cuma bikin keributan. Biar kita lebih kebayang apa maksudnya, yuk kita lihat satu contoh kasus yang paling sering disorot, yaitu kasus utang Siti Hardianti Rukmana atau yang lebih kita kenal sebagai Tutut Soeharto. Beliau ini kan terkait dengan 3 perusahaan yang kalau ditotal utangnya ke negara itu lebih dari 700 miliar rupiah. Angka yang gede banget, dan inilah yang coba dikejar oleh Satgas BLBI. Nah, keributan yang dimaksud itu ya contohnya kayak gini. Kasusnya jadi headline di mana-mana, waktu beliau sampai menggugat pemerintah karena dilarang bepergian ke luar negeri. Ini kan jadi drama hukum dan politik tersendiri, yang mungkin dianggap sebagai noise oleh Pak Menteri. Jadi pertanyaan paling pentingnya adalah, dengan utang sebesar itu, ratusan miliar, apa sih jaminannya? Aset apa yang mereka serahkan ke negara? Dan jawabannya ini yang bikin geleng-geleng kepala. Jaminannya ternyata bukan aset fisik seperti tanah atau gedung. Jaminannya cuma surat keputusan atau SK proyek. Iya, cuma lembaran kertas. Pantes saja negara susah banget buat menyita aset dan menagih utangnya. Oke, dramanya udah kita lihat. Sekarang kita bicara soal intinya, uang. Apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan secara finansial kalau Satgas ini benar-benar di-stop? Grafik ini nunjukin gambaran besarnya. Dari target total 110 triliun lebih yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas itu baru sekitar 38,8 triliun rupiah. Kelihatan kan, perjalanannya memang masih panjang banget. Nah, sisa yang belum tertagih inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Mahfud MD bisa lenyap begitu saja kalau pemerintah menyerah. Kita bicara soal potensi uang negara yang hilang sekitar 95 triliun rupiah. Jadi, perdebatan ini benar-benar tentang uang yang sangat-sangat besar.
Ini membawa kita ke kondisi saat ini. Satgasnya kan belum resmi dibubarkan. Jadi gimana kelanjutannya? Apa langkah terakhirnya? Well, kata Menteri Purbaya, beliau akan melakukan satu evaluasi atau asesmen akhir dulu terhadap kinerja Satgas, baru setelah itu keputusan finalnya akan diambil. Jadi ya, nasib Satgas ini dan nasib triliunan rupiah yang dikejarnya bisa dibilang masih menggantung. Pada akhirnya ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar kan? Mana yang lebih penting? Punya pemerintahan yang efisien, ringkas, dan nggak banyak ribut, atau mempertahankan akuntabilitas demi mengejar hak negara yang sudah puluhan tahun terabaikan? Keputusan ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal presiden. Pesan apa sih yang mau dikirim negara tentang utang-utang di masa depan?